Hizbullah melancarkan serangan ke pangkalan mata-mata Israel di Gunung Hermon atau Jabal al-Sheikh pada Minggu 7 Juli 2024. Perlawanan Islam Lebanon ini menyerang dengan sejumlah skuadron pesawat tak berawak. Dalam pernyataan, Hizbullah mengonfirmasi bahwa pesawat tanpa awak tersebut menghantam kubah milik pendudukan, lalu merusak peralatan mata-mata dan intelijen serta sistem teknisnya. Serangan ini mengakibatkan hancurnya perangkat yang ditargetkan dan terjadinya kebakaran besar. Serangan terhadap pusat pengintaian teknis jarak jauh ini terjadi kurang dari 1 jam setelah Menteri Keamanan Pendudukan Israel, Yoav Gallant, mengancam Lebanon dari Jabal al-Sheikh. Gallant menerbitkan dokumentasi penilaian situasi operasional di Jabal al-Sheikh untuk menargetkan Hizbullah. Meskipun telah menghantam daerah lain di dataran tinggi Golan, Suriah yang diduduki berulang kali, Hezbollah mengatakan ini adalah pertama kalinya mencapai target militer yang berada pada ketinggian tertinggi di wilayah yang dikuasai Israel. Letaknya berada di ketinggian 2.230 meter di atas permukaan laut di puncak tertinggi gunung di Golan, Suriah yang diduduki. Puncak tersebut menyediakan cakupan dan pemantauan di arah timur dari Suriah hingga Irak, Yordania, Tabuk, dan hingga perbatasan Iran. Ini mencakup sistem elektronik, spiones, intelijen, dan teknis Israel yang dianggap sebagai salah satu sistem tercanggih di dunia. Di samping itu, Hizbullah juga melaporkan telah meluncurkan lebih dari 100 roket ke arah pendudukan Israel pada hari Minggu sebagai bagian dari tanggapan terhadap pembunuhan Israel kepada pejabatnya di Lebanon. Sirine terus berbunyi di wilayah utara yang diduduki. Dilaporkan seorang warga negara Amerika terluka dalam serangan roket Hizbullah terhadap situs militer Israel di perbatasan Lebanon, Palestina. Alasan kehadiran warga Amerika tersebut di lokasi militer masih belum diketahui. Pejabat senior Hamas di Gaza, Ihab al-Ghuzain, tewas dalam serangan Israel di jalur Gaza pada Minggu 7 Juli 2024. Ghuzain juga dikenal sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja Palestina di jalur Gaza. Kantor media pemerintahan di Gaza mengumumkan kematian al-Ghuzain dalam sebuah pernyataan yang menjelaskan bahwa ia terbunuh setelah terkena serangan udara Israel di sebelah barat kota. Ia tewas bersama 3 orang lainnya dalam serangan pasukan pendudukan Israel di sekolah Al-Aila Al-Muqaddasah di sisi barat kota. Resisten News Network melaporkan istri dan anak perempuan pejabat tersebut telah tewas beberapa minggu lalu oleh serangan Israel pula. Al-Hussein juga dikenal sebagai seorang insinyur dan pernah menjabat sebagai juru bicara Kementerian Dalam Negeri Hamas. Dalam sebuah pernyataan, pemantauan kerja pemerintah di jalur Gaza berduka atas kematian Al-Ghuzain. Mereka menjelaskan bahwa ia naik ke Al-Ula setelah menjadi sasaran langsung oleh pesawat musuh. Secara terpisah, Israel melaporkan berdasarkan intelijen IDF dan Sinbad, Angkatan Udara Israel menyerang sebuah kompleks yang di dalamnya terdapat teroris yang beroperasi dan bersembunyi di area gedung sekolah di kota Gaza. Bersamaan dengan itu, IDF menyerang fasilitas produksi senjata Hamas yang tertanam di kompleks sekolah.
Israel dilaporkan secara luas menerapkan aturan yang mengizinkan pasukan untuk membunuh warga negaranya sendiri selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober lalu. Harus melaporkan pada Minggu 7 Juli, Angkatan Udara Israel membom setidaknya 3 pangkalan dan pos militer dalam serangan tersebut. Selain itu, militer melakukan penembakan besar-besaran ke area berpagar yang memisahkan Gaza dan Israel ketika para pejuang Palestina kembali ke jalur tersebut bersama orang-orang Israel yang ditangkap. Sebuah sumber di Komando Selatan Tentara Israel mengatakan daerah itu dimaksudkan untuk menjadi zona pembunuhan. Perintah juga dikeluarkan beberapa jam setelah serangan Hamas yang menyatakan bahwa tidak ada satu kendaraan pun yang dapat kembali ke Gaza yang dianggap berpotensi menyebabkan kematian warga sipil atau tentara Israel yang diculik. Perintah ini yang dikenal di militer sebagai petunjuk Hannibal disebarluaskan pada hari tersebut. Perintah itu ketika masih aktif mengamanatkan bahwa tentara Israel menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mencegah penangkapan IDF, bahkan jika hal itu melibatkan pembunuhan mereka. Harus mendasarkan laporannya pada dokumen dan kesaksian para tentara serta perwira militer tingkat menengah dan senior. Surat kabar Israel itu mencatat bahwa tidak jelas apakah atau berapa banyak warga Israel yang menjadi sasaran serangan ini. Namun data kumulatif menunjukkan bahwa orang yang diculik terkena tembakan Israel dan berada dalam risiko. Setidaknya satu kasus yang diketahui publik melibatkan penembakan Israel yang menewaskan 13 warga yang mendapat liputan luas. Dua dari tiga jenazah warga Palestina ditemukan terborgol tangannya di daerah dekat persimpangan Karem Shalom dengan Israel. Mengutip Al Jazeera pada Minggu 7 Juli, Rumah Sakit Nasser telah memeriksa jenazah tersebut. Orang-orang itu ditemukan dengan tangan terikat di belakang punggung. Abdel Hadi Gahaben, paman salah satu korban yang meninggal, mengatakan orang-orang itu bekerja untuk mengamankan pengiriman bantuan kemanusiaan dan pengiriman komersial melalui penyeberangan. Ia mengaku telah menyaksikan tentara Israel membawa pergi ketiga orang tersebut pada hari Sabtu. Berdasarkan pemeriksaan, mayat-mayat itu menunjukkan tanda pemukulan, salah satunya patah kaki. Militer Israel mengonfirmasi bahwa mereka sedang menyelidiki laporan tersebut. Sejak dimulainya Perang Gaza, ribuan warga Palestina telah ditangkap. Banyak tahanan yang dibebaskan, serta beberapa warga Israel yang bekerja di fasilitas penahanan melaporkan bahwa tahanan disiksa dan ditahan dalam kondisi yang buruk. Pihak berwenang Israel pun membantah tuduhan penyiksaan terhadap tahanan. Sementara itu, menurut laporan Palestina, setidaknya 13 warganya tewas dalam serangan udara Israel dalam malam menjelang Minggu. Rumah sakit Syuhada Al-Aqsa melaporkan 6 orang tewas dalam serangan terhadap sebuah rumah di kota Sawaida. Demikian informasi viral news kali ini. Kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.